Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited karena akhirnya ini adalah salah satu review yang udah banyak banget kalian request kayak komen-komen di channel YouTube aku ataupun juga di Instagram. Kalian tuh pengen banget lihat review dari lipstick barunya Something yang namanya adalah Cheek Matte Transfer Proof Matte Lipstick yang seperti ini. Nih dari packagingnya aja udah gede banget ya, agak beda dari lipstick-lipstick pada umumnya. Dan kemarin sih untuk lemnya sendiri cukup menggiurkan, dia lipstick tapi transfer proof. Mungkin itu juga yang membuat penasaran. Tapi emang sedikit disclaimer dulu ya di sini, mungkin buat kalian yang udah berharap aku bakal nge-swatch semua varian warnanya. Itu kan ada banyak banget ya, dan dengan harga 100 ribuan, aku masih kayak harus mikir-mikir dulu. Karena memang untuk lipstick, sepengalaman aku ya selama ini nge-review, itu tuh nggak ada yang kayak tahan lama banget gitu. Apalagi ini lipstick batangan. Jadi aku memutuskan untuk mencoba dulu nih untuk dua shade varian warnanya yang menurut aku cakep dan bisa aku rekomendasikan. Karena memang harganya lumayan ya bun. Nah nanti kalau misalnya ternyata memang ini sesuai ekspektasi dan bagus, bisa nih di nextnya kita swatch untuk warna-warna yang lainnya. So pastinya walaupun ini bukan video swatches, aku bakal kupas tuntas ya lengkap mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku, hasilnya kayak gimana, dan pastinya selalu tes ketahanan. Itu yang selalu kalian tunggu kan? Buat kalian yang udah penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama aku akan ngebahas dari segi package luarnya terlebih dahulu nih. Yang tadi seperti yang aku bilang dia lumayan gede dari package lipstick pada umumnya. Dan di sini perpaduan warnanya adalah hitam dan silver yang menurut aku kesan elegannya jadi kayak kelihatan gitu ya. Pastinya di bagian depan ini ada nama produknya Cheek Matte Transfer Proof Matte Lipstick by Something, dimana kayak ada hologramnya gitu loh. Kayak agak ada warna-warnanya kalau kena cahaya. Kalian bisa lihat detailnya aja di situ. Udah gitu di bagian lain kalau aku lihat bakal aku zoom aja nih detail ingredientsnya karena kalian penasaran ya biasanya untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Kali-kali aja nih kalian ada bahan-bahan yang kurang cocok. Udah gitu tertera di sini untuk netonya sendiri 3,8 gram. Ini wajar untuk lipstick batangan biasanya sekitar segitu. Dengan harganya 106.000, lumayan ya. Nanti kita akan lihat aja untuk kualitasnya kayak gimana. Terus pastinya untuk produknya Something yang Cheek Matte Matte Lipstick ini sudah ada nomor BPOM-nya, no animal tested juga, jadi pastinya aman ya buat kita pakai. Kalian nggak perlu mempertanyakan lagi sih kalau untuk brand lokal sih biasanya sudah BPOM. Untuk detail yang lainnya di sini ada tertera nama-nama shade-nya. Udah gitu ada beberapa klaim produk nih yang nanti bisa langsung akan aku bahas aja sambil mengaplikasikan lipsticknya ke bibir. Seperti yang aku bilang tadi, aku ambil dua shade varian warna yang kemarin tergolongnya tuh warm tone ya, karena memang tipe kulit aku tuh lebih ke warm undertone. Dan aku pilih warna-warna yang naturalnya pastinya. Di sini kelihatan untuk package-nya sendiri dia silver gitu, emang kelihatan mewah ya kalau warna-warna rose gold, gold ataupun silver. Kayak kesannya tuh lebih wow aja gitu. Dan untuk detailnya di bagian atasnya pastinya kalian udah bisa lihat ini untuk nama-nama shade beserta warna-warnanya. Terus di sini ada tulisan emboss di bagian Cheek Matte seperti ini. Di bagian belakangnya ada lagi nih nama produknya. Terus di bagian bawahnya masih ditambah ada nama shade-nya lagi, walaupun itu nggak terlalu kelihatan ya di situ karena memang tulisannya warna silver. Dan tahu nggak, awalnya nih waktu aku mau buka lip produknya, mau nge-swatch di tangan, itu tuh kayak kok nggak bisa gitu ya, aku tarik-tarik kayak gini. Ternyata ini tuh beda dari lipstick-lipstick yang biasanya kan misalnya ini ya, kita tinggal buka aja, terus tutup. Tapi untuk yang ini itu agak sedikit beda aplikatornya, ternyata dia diputar kayak gini. Kemarin aku sampai bingung sih mau bukanya kayak gimana, ternyata sesimpel itu. Dan sekalian aku akan kasih tunjuk nih bagian aplikator dalamnya. Sesuai dengan yang udah aku lihat di beberapa video yang beredar di Instagram, emang ini aplikatornya agak unik ya. Karena ada ukiran-ukiran bintang sama kode S, pastinya Something di situ, yang kayak lagi-lagi menambah wow dibandingkan lipstick-lipstick pada umumnya. Itulah kenapa mungkin dibanderol dengan harga segitu karena ada beberapa keistimewaan ya di sini.
Kalau misalnya diputer nih kayak tadi, berarti nggak akan rawan lepas-lepas juga. Terus di sini waktu aku buka tuh langsung kayak kecium aroma-aroma wangi yang enak gitu, kayak wangi-wangi mint sih menurut aku. Dan kalau dia dari aplikatornya memang dia ada sisi miringnya kayak lipstick-lipstick pada umumnya. So nanti kita langsung lihat aja ya kayak gimana nih waktu dipakai mengaplikasikan lip produknya. Tanpa babi bu, aku akan swatch mulai dari shade pertama yang paling membuat aku penasaran adalah 01 Bishop. Dari warna di aplikator udah kelihatan cantik banget pas aku swipe di tangan. Yes, ini tuh perpaduan warna-warna peachy orange brown yang menurut aku masih kelihatan natural ya. Gak sabar pengen langsung aku aplikasikan di bibir aku aja. Ini kondisi bibir aku seperti ini, untuk pinggiran bibir aku agak gelap. Satu kali swipe yang aku rasakan ini teksturnya memang creamy matte tapi nggak yang buttery gitu. Jadi bisa dibilang sih agak seret, cuman masih tergolong smooth untuk ukuran lipstick matte. Menurut aku ini masih wajar ya. Biasanya memang kayak gini kalau finishnya matte. Dan di situ langsung kelihatan perbandingannya di bagian bawah bibir aku langsung kayak smooth aja gitu garis-garis bibirnya. Lanjut aku akan aplikasikan di bagian atas bibir karena memang aplikatornya sih ukurannya pas ya menurut aku, jadi kayak bisa rapi dan nyaman aja waktu dipakai mengaplikasikan. Cuman aku sendiri tuh keseringan pakai lip cream, jadi kalau pakai lipstick kayak gini tuh harus banget di depan kaca ngerapiinnya karena takutnya bleberan gitu loh. Aku lebih suka sih sebenarnya untuk aplikator lipstick yang kayak gini, kayak punya Revlon kemarin karena lebih kecil gitu. Cuman ini nggak masalah, preferensi kalian masing-masing aja. Kalau udah terbiasa pakai lipstick yang batangan, ini oke sih menurut aku. Dan kayak gini untuk finishnya di bibir aku, bisa dibilang sih ini powdery matte yang memang bisa ngeblurin garis-garis bibir. Tadi sesuai dengan klaimnya ya, dia bilang blurry matte itu iya. Kelihatan di situ garis bibir aku lebih smooth, tapi memang waktu aku katup kan nih di awal kayak masih kerasa pakai sesuatu gitu di bibir. Pas awal banget aku aplikasikan di bibir, sekarang aku coba cium di tangan aku. Ternyata masih ada tuh transfer tipis di tangan. Jadi menurut aku sih untuk lipstiknya ini butuh waktu ya buat ngeset bener-bener matte. Nggak yang tiba-tiba langsung ngeset gitu. Dan sekarang setelah aku diamkan, kayaknya sekitar 1 menitan, aku sih merasa di bibir aku kayak lebih ringan gitu ya. Aku sih merasa di bibir aku udah kayak lebih ringan, kayak nggak pakai apa-apa gitu. Karena dia udah ngeset matte, dan pastinya waktu aku coba cium di tangan, ya sudah transfer proof ya. Sesuai juga dengan klaim yang tertera di sini, walaupun ini matte lipstick batangan, tapi memang transfer proof. Terus aku coba cium juga di kapas, dia udah nggak nempel. Sekarang kita buktikan apakah dia waterproof juga. Ini yang pertama aku tempel-tempelin ya bibir aku ke gelas kayak orang-orang gitu untuk ngetes apakah dia nempel. Ternyata enggak sama sekali. Dan sekarang aku coba untuk minum. Ya setelah aku buat minum, kelihatannya sih di situ memang nyaris waterproof ya, kayak nggak ada yang nempel sama sekali, dikit banget paling di situ kelihatan. Cuman kayak oke, masih bisa dibilang ini waterproof sesuai dengan klaimnya juga. Wow, sejauh ini kelihatan menggiurkan ya kalau dilihat dari teksturnya. Dan seperti ini untuk shade yang 01 Bishop dipakai di bibir aku, cantik banget, natural ya untuk sehari-hari. Dan aku yakin nih pasti bakal banyak yang suka karena warna-warna orange brown yang warm kayak gini itu akan cocok untuk di semua tipe warna kulit, termasuk tipe warna kulit orang Indonesia. Gimana? Ada yang udah punya belum untuk shade yang 01? Dan sekarang aku akan swatch shade yang kedua, ini adalah 14 Witty. Sengaja aku pilih ini karena kemarin sih aku kan nggak pernah ya sebelum aku review lihat review dari yang lainnya. Aku lihat di official store, di situ kelihatan kalau warnanya kayak pinkish gitu. Waktu di swipe di tangan aku, ternyata bener dia kayak perpaduan warna pink agak sedikit peach. Jadi menurut aku kelihatan fresh ya. Dan langsung aja akan aku pakai di bibir aku. Bener-bener sih untuk teksturnya ini masih sama, creamy matte, yang juga pigmented. Beberapa kali swipe sudah bisa mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi menurut aku untuk matte lipsticknya dari Something ini bisa cocok juga dipakai di tipe bibir gelap ya, karena warna naturalnya aja udah nutup. Apalagi kalau kalian beli warna yang boldnya. Dan btw ini aku salvok banget sama wanginya, karena emang bener-bener wangi mint gitu sih menurut aku, mentol yang nggak terlalu strong juga, tapi kayak vibes-nya seger aja gitu. So buat kalian mungkin yang nggak terlalu suka bebauan yang menyengat, aku rasa masih aman banget nih menggunakan lipstiknya dari Something. Dan memang setelah udah ngeset kayak gini, finishnya sesuai klaim yang tertera di sini ya, dia menyebutkan ultra lightweight yang artinya itu ringan. Ini memang yang aku pakai di bibir aku.
itu kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu setelah bener-bener udah ngeset ya. Jadi menurut aku ini akan nyaman dipakai untuk sehari-hari gitu. Seperti ini hasilnya untuk shade yang 14 WT di bibir aku, auto makeup kelihatan beda dan fresh ya. Buat kalian pecinta warna-warna pink yang gak pucet, jadi pengen kelihatan fresh aja walaupun tanpa makeup, aku rasa wajib nih cobain untuk shade yang 14 WT. Oke, itu tadi untuk swatches 2 varian warna dari Something Checkmate yang transfer proof lipsticknya. Kira-kira dari keduanya ada nggak nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sih yang paling aku rekomendasikan pastinya adalah shade yang 01 Bishop ya. Karena memang dia ini warnanya orange brown yang nggak terlalu gelap tapi nggak pucet juga, auto ngebuat makeup fresh. Masih warm undertone yang akan cocok di semua tipe warna kulit. Walaupun untuk shade yang 14 Witty, kalau kalian suka warna pink cerah, wajib cobain juga sih. Dan kalau aku lihat nih dari klaimnya tadi semua udah sesuai, tapi di sini ada yang belum aku baca nih. Yang pertama super pigmented, bener banget tadi 2 warna yang aku coba termasuk warna natural itu udah nutup. Apalagi kalau kalian beli warna gelap udah pasti mengcover ya. Coba buat kalian yang udah cobain warna boldnya bisa komen-komen di bawah. Terus yang kedua dia menyebutkan non-drying. Memang kalau dari penampakannya kalian bisa lihat karena memang dia powdery matte itu kayak kelihatannya kering ya, tapi sebenarnya itu rasanya nggak kering sama sekali. Ringan, nggak berasa kayak pakai apa-apa, dan nggak ngiket juga di bibir. Cuman kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang memang kering, aku saran sih seperti biasa ya. Scrub bibir terlebih dahulu, pakai lip balm, dan barulah nanti setelah meresap aplikasikan lip matte-nya ini. Menurut aku sih hasilnya bakal lebih smooth, lebih nempel juga, dan pastinya nyaman dipakai untuk sehari-hari. Dan sejauh ini aku menggunakan Something Checkmate yang transfer proof lipstick ini, di bibir aku sih rasanya masih nyaman, ringan, dan pigmented. Aku suka karena di tipe pinggiran bibir aku yang gelap nutup ya. So aku suka-suka aja, nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana. Karena memang untuk lipsticknya ini baru aku pakai di hari ini, bakal aku update nanti di akhir video. So nanti kita bisa tahu dengan harga 100 ribuan cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah cobain untuk shade warna yang lainnya, kayak gimana hasilnya, ketahanannya, kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan hasilnya kayak gini setelah aku makan bakso ya, aku akan kasih tunjuk aja ke kalian. Sebenarnya bisa dibilang sih ini di bagian tengahnya lebih hilang, khususnya di bawah bibir. Kalau kalian emang makan barbar kayak aku tadi ya, sentuh-sentuhin bibir terus. Tapi kalau bisa kalian lihat, ini di bagian atasnya tuh sebenarnya untuk lipstiknya masih lumayan banyak. Dan untuk ukuran lipstik batangan sih ketahanan seperti ini menurut aku udah oke ya.
karena dia juga nggak yang langsung hilang banget, walaupun kayak kelihatan ngegaris gitu. Walaupun kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak, karena memang nggak hilang banget, sekarang kita akan tes untuk dipakai seharian ini. So, aku pengen touch up, nyoba aja kalau misalnya hilang kayak gini tuh di touch up kayak gimana. Ternyata karena memang teksturnya creamy, menurut aku kayak bisa langsung nyatu aja dengan yang lama. Tinggal dikatup-katupin kayak gini tuh hasilnya udah bagus lagi di bibir. Dan seperti ini hasilnya di bibir, aku akan tes seharian ini apakah nanti akan membuat kering atau enggak. Ini udah jam 10 malam, jadi pakai lipstiknya tuh kalau aku hitung-hitung dari jam 12-an tadi ya udah hampir 10 jam. Aku udah nggak pakai makeup, tapi sengaja untuk lipstik nggak aku hapus karena aku pengen kasih tunjuk ke kalian hasilnya kayak gimana. Wow, bisa dilihat sih di sini kelihatan masih smooth ya di bibir, nggak kering, apalagi ngelopek kayak waktu aku pegang-pegang. Rasanya juga dia tuh finish powdery-nya masih kelihatan gitu. Karena emang malam harinya nih aku cuman makan buah, hasilnya dia kayak masih lumayan banyak di bibir aku dan pastinya nggak membuat kering. So walaupun finishnya matte, ini emang nggak buat kering setelah dipakai seharian. Jadi menurut aku sih untuk ukuran matte lipstick dan batangan kayak gini udah oke ya ketahanannya. Masih worth to buy sih kalau kalian memang suka lipstick dengan finish yang matte kayak gini. Tapi kalau kalian berekspektasi yang lembab glossy, ini memang bukan buat kalian. So memang untuk keunggulannya sendiri dia transfer proof, pigmented, dan pastinya nggak buat bibir kering setelah aku pakai seharian ini. Ketahanannya sih belum sama dengan Revlon yang Shoot Ink ya. Tapi kayaknya bisa juga nih nanti kita swatch untuk warna yang lainnya. Ada request nggak?